Full HD 30 fps, lensa wide. Wide-nya tuh wide banget ya. Ini ada notif suhu naik seperti biasa di HP Sony. Ini emang lagi agak panas ya suasananya, tapi memang langitnya nggak begitu terik, cuman udaranya tuh udara panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ini adalah Sony Xperia 5, di mana HP ini menggunakan bentang layar 6,1 inci dengan RAM 6GB, Snapdragon 855 dan baterai sebesar 3140 mAh. Dan untuk desain menurut saya ini jauh lebih oke dibandingkan dengan Xperia 1 ya. Kenapa saya membandingkannya dengan Xperia 1? Karena dua perangkat itu yang sudah benar-benar saya pakai secara langsung. HP ini enaknya itu lebih pendek ya ukurannya, jadi dimensinya kalau di tangan tuh nggak terlalu panjang, tetapi tetap compact, nyaman. Ya memang ada beberapa downgrade dari Xperia 1 ya di Sony Xperia 5 ini. Dan secara keseluruhan dari penempatan tombol dan lain-lainnya menurut saya masih ya nggak beda jauh lah ya dengan Xperia 1. Terus ada lubang Type-C yang di sini juga berfungsi sebagai jack audio, karena memang di sini tidak ada lubang jack 3,5 milinya. Jadi ya kalian harus beli converter kalau mau pakai headset kesayangan. Untuk speakernya ini ada di bawah dan juga ada di atas. Dan ini fingerprintnya ada di samping ya. Ini jauh lebih responsif daripada di Xperia 1. SIM cardnya ada di samping sini, nggak perlu dicolok-colok, cukup congkel aja, dan masih seperti HP Sony Xperia yang lainnya, yang generasi sebelum ini ya, kalau dicabut, pasangin SIM card, dia akan restart. Ini versi yang saya dapatkan dari HP ku Semarang, versi AU. Untuk sinyalnya ya, sejauh ini ya, pemakaian hampir 1 minggu, normal-normal aja, nggak ada kendala sama sekali. Oke, berikutnya adalah kondisi dan kemulusan nih. Oke, yang pertama kemulusannya. Untuk HP ini dari seller sih bilangnya opsi yang 98 atau 97% lah ya, like new. Setelah saya beli dan dapatkan unitnya, memang hampir tidak menemukan lecet sedikit pun ya. Di beberapa unit sebelumnya itu saya menemukan beberapa cuil ya di pojok-pojokan situ, tetapi ini nggak ada sama sekali, baik layar maupun back covernya semuanya masih sangat mulus. Ya, untuk kemulusan dari yang saya dapatkan ya, ini di harga 2350 di HP ku Semarang. Link pembelian saya taruh di deskripsi ya kalau kalian berminat. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Suatu saat HP ini juga akan saya jual, tentunya di bawah harga pasaran yang jelas. Untuk kondisinya ini oke banget lah, sesuai dengan deskripsi. Fungsinya juga selain kondisi dan kemulusan, fungsi dari hardware-nya yang pertama baterai. Baterai di sini saya dapatkan di kapasitas yang nggak terlalu maksimal ya. Ini kira-kira masih di 2700-an lah ya, dari ukuran 3000 yang mungkin sekitar 90%-an lah ya, tinggal sisa segitu untuk kapasitas baterai atau kesehatan baterai yang dimiliki oleh HP ini. Dan untuk layar secara kondisi nggak ada masalah sama sekali, nggak ada shadow, nggak ada apapun ya. Di sini berfungsi dengan sangat baik. Dengan resolusi Full HD menurut saya ini cukup. HDR-nya berjalan dengan normal, jadi kalau kalian mau nonton multimedia itu nikmat banget di HP ini. Tetapi ada beberapa konten YouTube ya, bukan beberapa sih, hampir sebagian besar konten YouTube yang belum menerapkan aspek rasio cinema ya. Jadi kalau kalian nonton film kayak misalnya film-film inilah ya, 8K Cinema 21:9 itu baru bisa tuh nikmatin HP ini secara full di layarnya. Dan kalau dia ada konten HDR, dia langsung otomatis menggunakan kontras tertingginya di HP ini ya, untuk mendapatkan tampilan warna yang maksimal. Misalnya kalian juga pengen ngetes HP ini sebagai HP untuk misalnya kalian bikin desain di laptop nih, terus kalian mau ngecek nih warnanya udah akurat belum. Nah, ini bisa nih dipakai di sini. Kalian bisa pakai profil warna creator mode ya. Jadi di sini ada pilihannya ini, mode pembuat atau creator mode dan mode standar. Saya nggak suka pakai mode standar karena saturasinya terlalu tinggi, saturated banget ya, jadi kalau warna merah tuh kelihatan memerah banget.
Saya lebih suka pakai mode pembuat ini atau creator mode. Oke, untuk layar di bawah sinar matahari nih ya agak mengganggu ya. Jadi dibandingkan dengan Pixel 4a ini jauh di bawahnya ya untuk performa di bawah sinar matahari terik. Terutama kalau kalian buat yang sering kerja di luar ruangan, outdoor, saya tidak menyarankan untuk beli HP ini sih. Karena memang nanti nggak akan produktif kalian. Apalagi kalian akan sering mengecek HP, terutama ngecek email dari klien, itu sangat mengganggu. Apalagi kerjanya misalnya proyek ya, kurang cocok. Kalian lebih baik beli HP yang keluaran terbaru lah, yang nitsnya tuh sampai 1200-an. Pokoknya nits di 800 nits itu udah aman kalau kalian mau kerja outdoor ya. Untuk software ya, jadi di HP ini ketika saya dapatkan pertama kali dari HP ku Semarang, bloatware-nya tidak dihapuskan ya. Ya salah satu ciri beli HP di HP ku Semarang itu bloatware-nya disuruh hapus sendiri. Ya beberapa memang nggak bisa dihapus, hanya cukup bisa dinonaktifkan aja. Ya untuk sejauh ini sih software yang ada tidak ada masalah sama sekali ya, tidak ada kendala. Baik penggunaan kayak M-Banking, terus kamera, terus software-software lain pendukungnya ya, yang untuk pekerjaan saya terutama itu berjalan dengan sangat baik. Dimana saat ini HP Sony Xperia 5 ini sudah berjalan di Android 11. Jadi dari beli sudah di Android 11, saya nggak perlu upgrade lagi. Dan patch keamanannya mentok di 1 Oktober 2021 ya. Jadi untuk Xperia 5 ini memang secara spek sama ya dengan Pixel 4 di Snapdragon 855, cuman karena mungkin ini bukan HP-nya Google langsung, ya terbatas di sini aja. Jadi ya mentok di sinilah di Android 11, tapi ini cukup stabil, nggak ada masalah di sini. Oke, sekarang kalau sinyalnya gimana nih Bang? Kalau sinyal sejauh yang saya pakai nggak ada masalah sih. Jadi jaringan di sini tulisannya AU ya, nggak mau Telkomsel, ini kan saya pakai Telkomsel, jadi tulisannya AU. Meskipun barnya tidak penuh, di sini tidak penuh ya, tetapi ketika dites menggunakan speed test, hal itu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan kecepatannya cukup tinggi di 40 Mbps ya. Untuk uploadnya di 9 Mbps-an ya segitulah. Jadi bagi saya bar sinyal yang penting berjalan normal, nggak terlalu ngaruh sih. Ada kondisi di mana dia tetap penuh juga bisa ya, terutama di outdoor ya. Karena saya di kamar, jadi mungkin terhalang oleh tembok dan BTS yang tidak mengalir dengan sempurna ke dalam ruangan ini. Dan untuk kamera di HP ini menggunakan setup 3 kamera ya. Di lensa utama itu 12 megapiksel, semuanya ding 12 megapiksel, ada lensa utama, lensa tele, dan lensa wide. Untuk ketiganya itu menurut saya cukup konsisten ya hasilnya, jadi tidak ada perubahan warna yang terlalu mencolok. Cuman menurut saya ini cukup bergantung dengan kondisi ya, terutama pencahayaan matahari yang ada. Jadi kalian bisa mendapatkan hasil yang benar-benar berbeda dengan karakter yang mungkin kalian akan ngerasa ini HP yang beda nih, meskipun diambil dengan HP yang sama ya, dengan Xperia 5, tapi ketika mendung itu hasilnya gimana, ketika panas terik itu hasilnya gimana ya. Jadi mood dari suasana itu berpengaruh ke hasil kamera, itu berpengaruh banget. Karena ada beberapa kondisi di mana saya ngerasa ini kok hasilnya kayak gini ya, tapi ada kondisi juga di mana hasilnya wow kok cakep banget kayak gitu. Untuk dynamic range-nya sih menurut saya oke, nggak ada masalah dan udah luas lah ya. Jadi untuk foto membelakangi cahaya kayak gitu masih dapat lah. Kalau mau foreground-nya yang warna yang gelap itu siluetnya masih tetap kelihatan, masih oke. Cuman kalau dibandingkan Google Pixel memang masih di bawahnya. Cinema Pro-nya juga bekerja dengan cukup baik. Kalian bisa pilih berbagai lensa di sini. Bisa atur shutter speed-nya juga, white balance, ISO, pilih lensa mau pakai yang mana. Ini bisa semua ya, mau yang 52 mili, yang tele, yang lensa utama maupun lensa wide-nya 16 milinya. Tapi ini cocoknya tuh kalau kalian ngambil gambar yang modelnya tuh bikin film misalnya, terus kameranya tuh stay pakai tripod. Nah itu model-model film yang seperti itu cocok banget nih dibuat pakai ini. Ya, pokoknya nggak terlalu banyak moving lah itu. Untuk profilnya juga kalian bisa pilih di sini ada banyak profil. Kayak ini yang paling terkenal sih Venice ini ya, Venice CS ini. Ini kalau kalian mau color grading itu jos banget. Resolusinya juga bisa dipilih
4K maupun 2K, tapi harus bikin project baru. Ini misalnya. Nah, 2K atau 4K. Saya sarankan sih kalau mau ngambil gambar di sini ambil yang 4K ya, karena nanti kalau kalian butuh cropping nggak akan mengorbankan kualitas gambarnya. Dan untuk speaker, HP ini sudah menggunakan setup 2 speaker ya, alias stereo. Di sini juga dibekali dengan Dolby Atmos. Jadi kalian bisa pilih profilnya. Dolby Atmos di sini ada film, dinamis, custom, musik. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan. Untuk output suaranya menurut saya ini hanya terbilang cukup aja ya. Kalau dibandingkan dengan Pixel 4a yang saya punya kemarin, bahkan kalau dibanding dengan Pixel 3a ini masih di bawahnya. Nggak tahu kenapa suaranya kayak kurang nendang aja, kurang lantang. Tapi ya untuk di kelas ini udah oke gitu ya. Cuman dibandingin Pixel, menurut saya ini masih di bawahnya. Itu aja indikatornya. Untuk NFC, HP ini sudah menggunakan NFC ya. Jadi kalau kalian punya etol, mau isi-isi etol juga bisa. Yang penting nggak tahu ya, ini kalau di flash ke ROM global mati atau enggak. Karena ada beberapa yang coba flash ke ROM global itu NFC-nya tetap hidup, tapi sebagian besar sih NFC-nya off kalau kalian flash ke ROM global. Berikutnya untuk fingerprint, ini berjalan dengan baik ya. Dari sekian banyak percobaan, saya hampir jarang banget gagal membuka layar ini dengan fingerprint. Jadi oke. Itulah kondisi yang saya rasakan di HP unit ini, di HP ku Semarang. Sejauh ini seperti ini ya kondisinya, baik kalian mau, entah kalau misalnya beli yang di bawah 90%, kondisinya bagaimana saya kurang tahu. Yang jelas, kalau saya beli di situ, saya selalu minta yang kondisi tertingginya lah. Performa gaming menurut saya biasa aja ya. Kalau dibandingin itu mirip-mirip kayak Pixel 3 lah. Nggak terlalu impresif banget, cuma ini ketolong karena RAM-nya ya. RAM-nya itu gede, jadi kalau Pixel 3 itu kan kadang reload di gamenya, di aplikasinya ya. Kalau ini nggak, jadi gamenya lancar, normal, hanya saja performa ketika permainan, gameplaynya kurang menyenangkan, itu aja. Tapi ada solusinya, kalian cukup pakai kipas, itu udah solusi paling gampang ya, paling mudah ditemukan lah. Kalian bisa beli kipas harga 50 ribuan sampai 100 ribuan. Itu sudah bisa mengakomodasi kekurangan dari HP ini. Karena apa kekurangannya? Yaitu cepat panas. Oke, jadi ini untuk simpulan penggunaan Xperia 5 selama 1 minggu ya. Kalau kalian pengen beli, saya sih agak bisa bilang ini cukup segmented ya. Kalau kalian mungkin gamer atau main gamenya lebih sering, HP ini kurang cocok. Lebih menyarankan sih untuk kalian beli HP-HP yang mid-range tapi keluaran terbaru ya, itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan memberatkan HP flagship yang 2 tahun lalu kayak gitu. Itu tetap teknologinya tertinggal, fabrikasinya mungkin tidak lebih baik daripada mid-range yang sekarang ya. Tetapi kalau kalian emang fanboy Sony, terus kalian pengen beda ya, anti mainstream, langsung beli aja. Ini menurut saya keren. Di tongkrongan kalian bakal menjadi orang yang berbeda tentunya ya. Terus untuk hasil kameranya juga masih bisa diandalkan ya. Untuk malam harinya juga cukup oke, nggak terlalu noise banget lah. Ya intinya HP ini cukup gitu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga ulasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full HD 30 fps, lensa utama, switch lensa
tele. Ini adalah video Full HD 60 fps. Saya jalan pegang dengan satu tangan. Untuk audionya teman-teman bisa nilai sendiri bagaimana. Dan kalau di 60 fps juga bisa switch ke lensa telenya. Cuman tetap aja nggak bisa switch ke lensa wide-nya ya. Jadi kalau mau record di lensa wide ya kalian harus matiin dulu baru rekam lagi. Dan dipindah ke ini dulu ya, ke lensa wide dulu. Untuk dynamic range-nya sih menurut saya cukup lah ya. Bukan yang terbaik memang. Tapi ini udah oke. Stabilisasinya juga mantap sih.